RT. Udah Pak, tutup lagi Pak. Iya. Berita mengejutkan tentang meninggalnya Pak Jalil, ketua RT yang dihormati dan disegani seluruh Kampung. 3 sahabat, Kona, Dhot, dan Peot merasa ada yang janggal. Bukan hanya kematiannya yang terlalu mendadak, tapi juga suasana aneh yang mulai menyelimuti kampung mereka. Halo teman-teman, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan tonton video ini sampai habis supaya kalian paham semua alurnya tanpa salah paham. Ya, jangan lupa juga tinggalkan komentar terbaik kalian. Didorong rasa curiga, ketiganya mendatangi Bang Topan, RT baru sekaligus anak angkat Pak Jalil, untuk mencari jawaban. Di sebuah warung kopi remang-remang, Bang Topan membuka cerita. Menurut pemilik kontrakan tempat Pak Jalil tinggal, penyebab kematiannya hanya masuk angin berat. Tapi yang membuat Bang Topan resah, ia bahkan baru tahu kalau Pak Jalil ternyata menetap di kontrakan itu. Bukan sekadar berkunjung seperti yang selama ini dikatakan Dewi, istri Bang Topan, yang mengaku keponakan Pak Jalil. Kecurigaan pun membubung. Ternyata, dulu Dewi pernah meminta Pak Jalil mencarikan kontrakan atas namanya pribadi, agar ia lebih leluasa dekat dengan Bang Topan tanpa menimbulkan kecurigaan warga. Merasa ada yang disembunyikan, 4G, komunitas kecil bentukan Kona, Dhot, dan Peot, mulai bergerak. Mereka bersatu dengan Bang Topan yang mulai merasa dikhianati. Dan juga Pak Rungkad, sahabat lama Pak Jalil, untuk membongkar misteri ini. Penyelidikan dimulai di malam ketiga setelah pemakaman. Mereka menggali informasi dari tetangga-tetangga kontrakan, hingga nekat menyusup ke kantor kelurahan mencari data penghuni kontrakan. Dari situ, terkuak satu fakta mengerikan. Dewi bukan siapa-siapa bagi Pak Jalil. Pak Rungkad akhirnya angkat bicara. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan bahwa Dewi sebenarnya adalah Nona Elin, putri dari keluarga mafia besar yang dulu sempat menghilang dari peredaran. Nona Elin melakukan operasi plastik, mengganti identitas, dan mendekati Bang Topan, semua sebagai bagian dari rencana tersembunyi yang belum diketahui sepenuhnya. Pak Jalil, yang mengetahui rahasia itu, sempat berpesan kepada Pak Rungkad, "Jika aku kenapa-kenapa, ungkapkan kebenaran. Ada kegelapan yang lebih besar dari yang kita kira." Bang Topan mulai menyatukan kepingan aneh dalam hidupnya. Aliran uang misterius untuk biaya kontrakan, tamu-tamu mencurigakan yang mendatangi Dewi, hingga kecemasan Pak Jalil sebelum meninggal. Pertanyaan mengerikan pun lahir. Dan, apakah Nona Elin, istrinya sendiri, berperan dalam tragedi ini? Tanpa sadar, mereka sudah melangkah ke wilayah berbahaya, melawan bayang-bayang mafia yang siap menumpahkan darah. Telepon misterius menghantui malam mereka. Saksi-saksi yang tahu sesuatu tiba-tiba menghilang. Kini, bukan hanya kebenaran yang dipertaruhkan, tapi juga nyawa mereka sendiri. Dan satu misteri terbesar masih membayangi. Apa sebenarnya yang diinginkan Nona Elin? Cinta atau kekuasaan? Malam itu, di sebuah rumah kosong bekas kontrakan lama yang mereka jadikan markas sementara, 4G, Bang Topan, dan Pak Rungkad berkumpul. Wajah mereka tegang, diselimuti kecemasan. Mereka tahu, waktu mereka tidak banyak. Mafia takkan tinggal diam. Tiba-tiba, Peot menerima pesan anonim di ponselnya. Isinya hanya sebuah koordinat dan satu kalimat pendek. "Jika ingin tahu kebenaran, datang sendirian." Mereka semua tahu ini jebakan. Akhirnya Kona dan Dhot diam-diam mengikuti Peot dari kejauhan. Sementara Peot pura-pura datang sendirian. Lokasi itu ternyata sebuah gudang tua di pinggiran kampung. Saat Peot masuk, suasana mencekam langsung menyambutnya. Dari balik bayangan, seorang pria bertubuh besar muncul. Wajahnya penuh bekas luka, dengan mata tajam seperti elang. "Aku teman lama Pak Jalil," katanya. "Namaku Bahar." Bahar mengaku bahwa dulu, Pak Jalil pernah membantu membebaskan dia dari cengkeraman mafia Elin. Kini, setelah mendengar kabar kematian Pak Jalil, Bahar merasa harus membantu membalasnya. Bahar pun membuka fakta baru. Nona Elin, alias Dewi, sebenarnya tidak hanya ingin menguasai kampung ini. Ia menjalankan rencana besar, membangun jaringan baru untuk bisnis gelap keluarganya, menjadikan kampung 3 Sahabat sebagai markas distribusi. Dan lebih parah lagi,
Bang Topan hanyalah pion. Cinta yang diperlihatkan Dewi hanyalah alat untuk mengikat Bang Topan, mengamankan posisinya sebagai RT, agar mafia bisa beroperasi tanpa gangguan. Saat Peot menerima semua informasi itu, suara tembakan memecah keheningan. Kona dan Dhot yang berjaga di luar diserang orang tak dikenal. Mereka bertiga kabur secepat mungkin, berlari ke kegelapan malam, bertekad membawa kabar ini kepada Bang Topan dan Pak Rungkat. Namun saat mereka kembali ke markas, sebuah pemandangan mengerikan menanti. Markas itu telah dibakar habis. Dan yang lebih mengerikan lagi, Pak Rungkat menghilang. Di lantai tanah yang hangus, mereka menemukan secarik kertas gosong bertuliskan, "Berhenti atau kalian berikutnya." Forji kini sadar, mereka bukan hanya berhadapan dengan Nona Elin, tapi juga seluruh jaringan mafia yang berani melakukan apa saja untuk mempertahankan rahasia mereka. Di tengah asap yang masih membubung, Kona mengepalkan tangan, matanya bersinar penuh tekad. "Kita lanjutkan," katanya lirih. "Kita bongkar semua ini, walau harus bertaruh nyawa." Malam itu, Forji tahu, mereka tak bisa bergerak sembarangan lagi. Musuh mereka bukan hanya bayangan, tapi jaringan nyata yang bisa membakar rumah, menculik orang, bahkan membunuh tanpa ampun. Kona, Dhot, dan Peot mengevakuasi Bang Topan ke sebuah tempat aman. Rumah kosong milik kerabat jauh Kona di luar kampung. Di sana, mereka menyusun rencana baru. Prioritas mereka jelas, mencari Pak Rungkat sebelum terlambat. Misai penyelamatan. Lewat koneksi Bahar, mereka mendapat kabar. Pak Rungkat kemungkinan besar disekap di sebuah rumah kosong milik keluarga. Mafia yang dulu digunakan sebagai gudang penyimpanan. Tapi waktu mereka sempit. Dari pengamatan singkat, rumah itu dijaga ketat oleh orang-orang bayaran. Forji membagi tugas. Kona dan Peot bertugas membuat keributan kecil di sisi depan, menarik perhatian penjaga. Dhot dan Bang Topan menyusup dari belakang, mencari jalan ke dalam. Malam itu, di bawah cahaya bulan separuh, operasi penyelamatan dimulai. Kona melemparkan batu ke jendela, memecahkan kaca dan membunyikan alarm. Tua yang membuat beberapa penjaga keluar memeriksa. Sementara itu, Dhot dan Bang Topan menyelinap masuk lewat pintu dapur yang tidak terkunci. Di dalam rumah, suasana suram dan berembak menusuk hidung mereka. Di sebuah kamar belakang, mereka menemukan Pak Rungkat. Terikat, dengan luka memar di wajahnya, tapi masih hidup. Saat mereka membebaskan Pak Rungkat, sebuah suara dingin terdengar dari balik bayangan. "Kalian pikir ini akan semudah itu?" Dari kegelapan, muncul sosok yang tidak pernah mereka duga. Pak RW, tokoh senior kampung mereka, selama ini ternyata bersekongkol dengan Nona Elin. Pak RW, dengan senyum licik, mengaku bahwa sejak awal, ia tahu rencana Dewi Nona Elin. Sebagai imbalan, ia dijanjikan posisi lebih tinggi dan pembagian uang besar dari bisnis gelap itu. "Kampung ini sudah sekarat," kata Pak RW datar. "Lebih baik kita jual saja pada yang bisa membayar mahal." Pertarungan pun pecah. Forji, Bang Topan, dan Pak Rungkat melawan sekuat tenaga. Walau kalah jumlah, tekad mereka membara. Berkat keberanian Peot yang melemparkan obor ke tumpukan kain, kebakaran kecil terjadi, mengacaukan fokus para penjaga. Di tengah kekacauan, Forji berhasil membawa Pak Rungkat kabur. Rencana besar. Setelah berhasil menyelamatkan Pak Rungkat, mereka menyadari, pertarungan mereka baru saja dimulai. Nona Elin belum menunjukkan diri. Ancaman nyata masih menggantung di atas kepala mereka. Forji, Bang Topan, Pak Rungkat, dan Bahar pun sepakat. Mereka harus mengumpulkan bukti kuat, membongkar seluruh jaringan mafia ini. Dan menjembalakan kampung mereka sebelum semuanya terlambat. Tapi di tengah perencanaan, sebuah rekaman suara rahasia dari masa lalu. Pak Jalil muncul ke tangan mereka, sebuah petunjuk besar. Petunjuk tentang sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar perebutan kekuasaan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka, untuk selamanya. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan ke bagian berikutnya. Membongkar apa isi rekaman suara Pak Jalil. Bagaimana Forji melawan balik dengan rencana super nekat. Plot twist. Siapa sebenarnya otak besar di balik semua ini?